Selamat datang di dunia novel. Episode 6261 saatnya jaring ditutup. Rerumputan peri emas telah ditundukkan oleh Chu Feng dan sekarang memancarkan cahaya keemasan samar menutupi Chu Feng. Masih cahaya keemasan. Sebelumnya, dia berharap bisa mengambil nyawa Chu Feng dan mengubah Chu Feng menjadi abu hidup-hidup. Tapi sekarang, dia sedang merawat luka Chu Feng. Cahaya ini sangat mematikan, namun efek penyembuhannya juga menakutkan. Rusa ilahi tahu bahwa meskipun Chu Feng terluka parah, di bawah perawatan cahaya keemasan ini, tidak butuh waktu lama bagi Chu Feng untuk pulih. Oleh karena itu, dia tidak khawatir dengan cedera Chu Feng, tetapi tergerak oleh keberanian Chu Feng sekarang. Tiba-tiba, dia membungkuk, mengulurkan telapak tangannya yang putih dan ramping, dan dengan lembut menyentuh wajah Chu Feng. Segera, matanya yang indah berubah menjadi 2 bulan sabit yang melengkung, dan senyuman di sudut mulutnya semakin menyentuh. Senyuman ini penuh arti, tapi sangat lembut. Kemudian, rusa ilahi itu berubah menjadi cahaya putih dan memasuki tubuh Chu Feng lagi. Seperti yang diharapkan rusa ilahi, di bawah perawatan rumput peri emas, Chu Feng kembali normal dalam waktu singkat. Belum lagi jiwa masih utuh, bahkan tubuh fisik telah pulih, dan Chu Feng secara alami terbangun. Chu Feng, kamu akhirnya bangun. Bagaimana perasaanmu? Egi berada di ruang roh dunia dan dapat berbagi penglihatan dan pendengaran dengan Chu Feng, tetapi hanya jika Chu Feng dapat melihat dan mendengar. Jadi Egi tidak tahu bahwa rusa ilahi telah keluar, dan dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan rusa ilahi kepada Chu Feng. Saat ini, dia hanya mengkhawatirkan situasi Chu Feng. Tidak apa-apa, tidak terjadi apa-apa. Bukan saja tidak sakit, tapi aku punya lebih banyak energi. Chu Feng berdiri dan berkata sambil tersenyum. Melalui tatapan Chu Feng, Egi juga dapat melihat bahwa tubuh fisik Chu Feng telah kembali ke keadaan semula dan bergerak bebas. Rupanya tidak terjadi apa-apa. Sembuh? Apakah itu rumput emas? Egi bertanya. Kemungkinan besar. Chu Feng melihat rumput peri emas yang masih ada di tangannya dan merasa cukup bangga. Hanya dia yang paling tahu bahwa benda ini tidak mudah didapat, tapi dia hampir menyerah. Bisakah kamu menggunakan benda ini untuk latihan? Egi bertanya. Itu juga mengandung kekuatan-kekuatan dan formasi, tapi lebih dari itu adalah kekuatan yang tidak bisa aku mengerti. Ini seperti kekuatan sebuah formasi, tapi tidak seperti kekuatan sebuah formasi. Singkatnya, benda ini adalah cukup jahat dan tidak sederhana. Tapi saya mendapatkan semuanya untuk senior rusa ilahi. Meskipun berguna, saya tidak akan menggunakannya. Setelah berbicara dengan Egi, Chu Feng berkomunikasi dengan rusa ilahi. Senior, aku dapat barang ini. Bisakah kamu keluar dan mengambilnya? Begitu dia selesai berbicara, Chu Feng merasakan kekuatan muncul dari tubuhnya dan menyelimuti rumput emas. Itu adalah kekuatan rusa ilahi. Namun, rumput emas itu baru saja diambil oleh rusa ilahi. Seluruh menara garis darah kuno bergetar hebat. Yang lain tidak tahu kenapa, karena setelah diguncang, tidak ada yang abnormal. Tapi Chu Feng menyadari bahwa itu karena rumput emas. Bagaimanapun, rusa ilahi mengatakan bahwa benda ini adalah sumber kekuatan menara garis keturunan kuno. Sekarang setelah diambil oleh rusa ilahi, secara alami ia tidak memiliki kekuatan untuk mendukung menara garis darah kuno. Banyak formasi menara garis keturunan kuno yang dipelihara oleh rumput emas itu. Saat ini menara garis darah kuno masih utuh karena masih ada sisa tenaga, namun bila sisa tenaga habis maka menara garis darah kuno akan runtuh. Namun Chu Feng tidak khawatir. Sebagai seorang spiritualis dunia, ia dapat menilai bahwa menara garis darah kuno masih dapat mendukungnya untuk sementara waktu.
Namun, jika kekuatan yang dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan juga diambil, menara garis darah kuno mungkin tidak dapat mendukungnya untuk sesaat. Chu Feng, aku sangat puas dengan penampilanmu kali ini. Saat kamu keluar dari sini, aku akan mengajarimu perlindungan ilahi. Suara rusa ilahi terdengar. Mendengar ini, Chu Feng tampak senang. Terima kasih senior. Mengenai rusa ilahi, Chu Feng sebenarnya tidak tahu banyak tentangnya. Namun rusa ilahi sendiri mengatakan bahwa dia memiliki kemampuan magis. Dan metodenya. Ada 3 trik. Langkah pertama adalah penyembunyian ilahi. Gerakan kedua adalah gerakan ilahi. Langkah ketiga adalah perlindungan ilahi. Meskipun penyembunyian ilahi tidak bisa menyembunyikan sosoknya, dia dapat sepenuhnya menyembunyikan auranya selama dia tidak terkena garis pandang lawan, hampir sulit untuk ditemukan. Gerakan ilahi dapat meningkatkan kecepatan Chu Feng. Chu Feng telah menguasai 2 gerakan ini. Adapun perlindungan ilahi ini dapat menghindari serangan yang kuat. Misalnya, Chu Feng sekarang adalah dewa sejati kelas 1. Jika dia mengaktifkan perlindungan ilahi, bahkan serangan dewa sejati kelas 7 tidak akan mampu melukai Chu Feng. Saat menghadapi level tinggi, jurus ini adalah senjata penyelamat nyawa. Menghadapi ranah yang sama bisa menjadi senjata ampuh untuk mengalahkan lawan. Chu Feng sekarang adalah dewa sejati, tetapi dia bisa mempraktikkan perlindungan ilahi. Chu Feng telah bertanya kepada rusa ilahi sebelumnya dan ingin dia mengajarinya perlindungan ilahi. Tapi rusa ilahi tetap diam, dan Chu Feng tidak punya pilihan. Sekarang rusa ilahi sebenarnya ingin mengajarinya. Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Apa yang dia dapatkan dari sedotan ini sangat berharga. Berhentilah menyanjungku dengan sanjunganmu. Dewa ini juga memberimu hadiah karena kamu membantuku mendapatkan benda langka ini dari langit dan bumi. Jangan khawatir, aku menepati janjiku. Aku akan mengajarimu apa yang aku katakan, aku akan mengajarimu. Kamu harus mengatasi masalah di sini dulu. Menara garis keturunan kuno ini mungkin tidak akan bertahan lama. Baik. Chu Feng menjawab. Suara Egi kemudian terdengar. Chu Feng, mengapa saya merasa nada suara rusa dewa yang berbicara kepada Anda telah berubah? Apakah dia telah berubah? Aku tidak merasakannya. Soalnya, bagaimanapun juga, kita tetaplah laki-laki. Betapapun tajamnya pengamatan kita, akan selalu ada saatnya kita lambat. Saya tidak menyadari perubahan ini. Tapi itu tidak masalah, ini perubahan yang bagus. Itu bagus. Chu Feng tersenyum tipis, tapi tiba-tiba ekspresinya berubah, dan seluruh menara garis darah kuno mulai bergetar lagi. Namun kali ini, gempa yang terjadi bukan hanya 1 kali saja, namun terus-menerus. Chu Feng buru-buru kembali ke lantai 99. Hanya ada 1 lantai jauhnya, tapi getaran di lantai 99 bahkan lebih jelas. Apakah ini akhirnya dimulai? Mengenai getaran ini, Chu Feng tidak panik, namun senyuman di wajahnya menjadi lebih tebal. Orang-orang dari klan langit Huangfu sangat gesit. Waktunya tepat. Chu Feng menghela nafas. Apakah sudah selesai? Egi bertanya. Ini masih agak pendek, tapi seharusnya sudah dekat. Kalau begitu kamu ingin kembali ke lantai 98? Egi bertanya. Tidak perlu, saya bisa mendapatkan keuntungan di sini. Kata Chu Feng. Apakah mereka tidak akan marah sampai mati? Egi mengatakan ini, tapi dia tidak takut sama sekali, malah dia sedikit bersemangat karena dia tahu bahwa Chu Feng pasti punya cara untuk melarikan diri. Dan di lantai 98.
Hampir semua orang kuat dari klan surgawi Huangfu yang memasuki menara garis keturunan kuno berkumpul bersama. Mereka telah melunakkan semua lembaran besi di setiap lantai dan membawanya ke lantai 98. Saat ini, balok-balok besi temper sedang disatukan seperti potongan puzzle. Potongan-potongan besi yang disatukan itu berdiri di udara, memancarkan guntur 9 warna yang sangat menakutkan, dan guntur menutupi seluruh lantai 98. Benda ini pasti memiliki efek yang tak tertandingi pada kekuatan darah. Semua orang di klan surgawi Huangfu sangat bersemangat saat mereka melihat kekuatan yang ditunjukkan oleh potongan besi itu. Sebagai orang dengan garis keturunan surgawi, mereka semua dapat merasakan resonansi antara guntur 9 warna dan garis keturunan di tubuh mereka. Akhirnya semua potongan besi itu menyatu sempurna, dan dalam sekejap potongan besi itu berubah menjadi sebuah gambar. Gulungan itu terbang tinggi ke langit, semakin besar, dan akhirnya, di lantai 98, berubah menjadi sesuatu yang menutupi langit. Dan di dalam gulungan itu, ada 9 binatang petir yang berjatuhan. Guntur 9 warna yang menakutkan dipancarkan oleh 9 binatang guntur raksasa ini. Tapi sekarang, guntur yang dipancarkan oleh 9 binatang petir itu lebih kuat. Itu tidak lagi terbatas pada lantai 98, tetapi seluruh menara garis darah kuno ditembus oleh guntur 9 warna. Tentu saja, ini juga termasuk lantai 99. Akhirnya waktunya menutup jaring. Chou Feng menghela nafas sambil melihat guntur 9 warna yang menembus dari lantai 98. Dan cerita pun berakhir, sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.